Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang beliau cantumkan dalam kitab beliau Maqalatul Islamin, dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 48 tentang al-khairu wa syarru bi qada'illahi wa qadarihi. Yang baik dan yang jelek itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah berkata, wa qalu innahu la yakunu fil ardi min khairin wala syarrin illa masya Allah. Para ulama salaf ahli hadis, ahli sunnah mengatakan bahwasanya tidak ada dari kebaikan ataupun kejelekan yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi lagi ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau berkata, para ulama salaf ashabul hadis ahli sunnah wal jamaah berkata, tidak ada dari kebaikan ataupun kejelekan yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar, salah satu rukun iman yang 6. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu al-iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kata Rasul, adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir,
dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Di antaranya dalam surat Al-Qalam, nanti antum lihat di akhir-akhir itu, Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa kana amrullah qadaran maqdura. Dan perkara Allah itu sudah ditakdirkan semuanya. Seorang muslim muslimah wajib mengimani takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Kalau ada orang mengimani semua rukun iman tapi tidak beriman kepada takdir, tidak sah keimanannya. Dia masih belum menjadi orang mukmin muslim. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau diberitahukan tentang kelompok sesat Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah, maka beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka, yaitu kelompok Al-Qadariyah yang menafikan takdir Allah, mengingkari takdir Allah, mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman kepada takdir. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah ucapan ini, beliau mengatakan ini adalah tasrih, ucapan yang terang benderang dari Abdullah bin Umar tentang pengkafiran kelompok Qadariyah yang ekstrim tadi, yang mengingkari takdir Allah ataupun yang mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi salah satu rukun iman yang jika tidak diimani orang itu kafir, keluar dari al-Islam. Dan ini pula yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir merupakan porosnya tauhid. Man wahadallaha wa amana bil qadar faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah dan dia beriman kepada takdir, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Namun wa man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Namun barang siapa yang beriman kepada Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Tidak sah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, iman kepada takdir sebetulnya sangat erat ikatannya dengan iman kepada Allah. Makanya dikatakan tadi, iman kepada takdir porosnya tauhid, porosnya iman kepada Allah. Karena iman kepada takdir berkaitan juga dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Ini nanti akan kita sampaikan dalam kandungan iman kepada takdir. Cuma ini sekali lagi tentang bagaimana kedudukan iman kepada takdir. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah sering kita sampaikan, iman kepada takdir ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Ini yang kita sampaikan tadi, kaitan erat iman kepada takdir dengan iman kepada Allah. Makanya sebagian para ulama ketika menulis kitab akidah, di antaranya di sini Imam Abul Hasan Asy'ari, demikian pula Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah, setelah menjelaskan iman kepada Allah, mengimani rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat Allah, langsung disambung dengan iman kepada takdir. Karena ada kaitan yang sangat erat antara keduanya. Dari sisi mana? Ini diantaranya apa? Masalah kandungan iman kepada takdir, intinya berkaitan dengan iman kepada Allah. Kata ulama tadi,
iman kepada takdir ada 4 tingkatan atau kandungannya. Yang pertama mengimani ilmunya Allah. Ini berkaitan dengan apa? Sifat Allah. Mengimani sifat Allah al-ilm. Bahwasanya Allah alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan apa yang belum terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala-galanya. Dan ini sudah kita lewati dalam pembahasan ilmunya Allah. Ya, kalau kita lihat ya yang sudah kita lewati dari pembahasan sifat-sifat Allah, membahas sifat ilmu Allah, meyakini tentang ilmunya Allah. Ya, pada halaman 41. Ya, pada 3 pertemuan yang lalu insyaallah kita telah lewati sifat ilmunya Allah. Ini salah satu poin penting iman kepada takdir itu berkaitan dengan sifat ilmunya Allah. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengkafirkan kelompok Al-Qadariyah di antara sebabnya mereka mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata kelompok Qadariyah yang ekstrim, yang terdahulu di zaman Abdullah bin Umar, beliau mengatakan tadi seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan 1 godong emas tidak akan diterima. Di antaranya karena mereka menafikan ilmunya Allah. Kata mereka Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias Allah awalnya jahil, tidak tahu, setelah terjadi baru Allah tahu. Maka kata beliau ini adalah apa? Bentuk kekafiran kelompok Al-Qadariyah yang ekstrim, yang sekali lagi menafikan ilmunya Allah. Dan ini juga kita pernah lewati dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, sekedar tombongan tuh. Ada yang ingat enggak ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang hal ini? Masalah ilmunya Allah berkaitan dengan kelompok Qadariyah. Terserah bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya. Nah, pada waktu pembahasan akidah Imam Syafi'i sudah kita lewati ucapan beliau yang berkaitan dengan kekafiran kelompok yang mengingkari ilmunya Allah. Nah, iya. Nah, baik, ahsan, jazakallah khair. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nadhiru al-qadariyah bil ilmi. Ini ucapan beliau ditujukan kepada para ulama-ulama. Kalau kalian berdebat dengan kelompok al-qadariyah, mulailah dengan pembahasan tentang ilmunya Allah. In aqarru khusimu. Jika mereka mengikrarkan tentang ilmunya Allah, maka mereka kalah dalam berdebat. Wa in ankaru kafaru. Namun jika mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, sekali lagi, iman kepada takdir kandungan yang pertama, tingkatan yang pertama, meyakini, mengimani ilmunya Allah. Kemudian yang kedua, mengimani catatan takdir. Dalam hadis dikatakan, dalam Sahih Muslim, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana wa kana arshuhu alal ma'. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah Allah catat semuanya. Seperti sekarang ini, detik ini, hari ini, kita sedang mempelajari kitab akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Sampai halaman ini pembicaraannya tentang ini, berapa yang hadir, yang ngantuk berapa, Allah sudah menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz. Cuma jangan diulangi. Baik, intinya yang wajib diyakini oleh seorang muslim muslimah semuanya sudah
ditulis di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini yang disebut dengan istilah Al-Kitabah Al-Amah, catatan takdir yang umum, mencakup semua makhluk, baik manusianya, jinnya, malaikatnya, hewan-hewan, ya semua. Allah telah catat semua takdirnya di Lauhul Mahfuz. Ini namanya catatan yang umum. Ada pula yang kedua, catatan Al-Hauliyah, catatan setiap tahunnya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan. Kalau nggak salah ayat 3 dan 4, Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarakahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya, di antara sebab dinamakan Lailatul Qadar, itu dari kata-kata iman kepada takdir, al-qada wal qadar. Ya, karena di malam itulah dicatat semua takdir Allah selama setahun lamanya. Ya, jadi sekarang ini kita duduk bermajelis ini catatan takdir hauliyahnya sudah ditentukan di malam Lailatul Qadar yang lalu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Ini catatan Al-Hauliyah. Dan ini tidak bertentangan dengan yang umum tadi. Ini catatan hanya khusus per tahunnya. Ini perinciannya. Kalau yang di Lauhul Mahfuz ini sepanjang masa berkaitan dengan ya semua makhluknya. Yang ketiga, catatan takdir al-umriyah, seumur hidup manusia. Ini juga perincian dari yang di Lauhul Mahfuz, sama dengan yang di Lauhul Mahfuz. Ini pada waktu seorang manusia masih dalam rahim ibunya ketika sudah berusia 120 hari. Ya, yu'mar bikatbi rizqihi wa ajali wa amali wa syaqan al-sa'idun. Kata Rasul, diutus malaikat meniup roh janin yang sudah berusia 120 hari dan diperintah malaikat mencatat takdirnya apa saja, bikat birizki, rezekinya, wa amalihi, amal perbuatannya, wa ajalihi, kematiannya, dan sengsara ataupun bahagia. Ini catatan berkaitan dengan setiap individu dari manusia. Sekali lagi, ini semuanya sama dengan yang di Lauhul Mahfuz. Ya, cuma ini perincian per orangnya tiap ya, orang yang di dalam rahim ibunya. Kemudian catatan yang keempat, catatan yang kitabatun mustamirrah atau yaumiyah, catatan tiap harinya. Ya, sebagaimana firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian, mereka malaikat-malaikat yang mulia, katibin, tugas mereka mencatat. Kalau yang ini bedanya dengan yang ya di Lauhul Mahfuz, dengan yang umriyah, yang hauliyah. Kalau yang tiga-tiga itu berkaitan dengan yang akan datang. Tapi kalau yang keempat ini berkaitan dengan apa? Yang sudah terjadi. Paham ya? Malaikat mencatat perbuatan manusia, yaitu yang sudah dilakukan oleh manusia. Meskipun semuanya sama persis dengan yang di Lauhul Mahfuz. Baik. Ini 4 catatan takdir yang wajib diimani. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan tingkatan iman kepada takdir, mengimani masyiatullah, kehendak Allah. Insya Allah bab-bab setelah ini masih ada kaitan dengan iman kepada takdir, di antaranya berkaitan dengan masyiatullah. Cuma ini secara global saja. Wajib mengimani kehendak Allah, bahwasanya apa yang terjadi itu semua dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak.
walau Allah maktatalu, seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan saling berperang. Allah fa'alul lima yurid. Lagi ini berkaitan dengan al-masyiah, kehendak Allah. Yang keempat, tingkatan atau kandungan iman kepada takdir, mengimani al-khalq. Semua ini adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Taib itu sekedar muqaddimah, pembahasan iman kepada takdir. Kita lanjutkan membaca syarah dari Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumis hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, qultu madhabu ahli sunnati wal jamaah annal khaira wa syarr kilahuma makhluqani makdurani lillah. Ajaran, akidah, madhab ahli sunnah wal jamaah menyatakan kebaikan dan kejelekan kedua-duanya makhluk ciptaan Allah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada perincian masalah wasyar, ya, laisa ilaik, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah meskipun Allah yang menciptakannya. Wa hadza ma qararahu al-Ismaili fi i'tiqad ahli hadis. Sebagaimana biasanya pensarah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumis menukil dalam syarahnya ucapan ulama-ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf dalam kitab-kitab akidah beliau. Ini untuk menguatkan kita, akidah ini bukan hanya akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari, namun ini adalah ijma' salaf, ya, dan banyak ulama-ulama dalam kitab akidah yang mengatakan seperti yang diucapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah yang bermadzhab Asy-Syafi'i juga, wa yaqulun innal khaira wasyarra wal hulwa wal murra bi qada'in minallah azza wa jalla amdahu wa qaddarahu. Mereka, yaitu para imam-imam ahli hadis, mengatakan sesungguhnya kebaikan dan kejelekan, yang manis maupun yang pahit, semuanya dengan takdir Allah. Harus sekali lagi dengan tegas, dengan jelas, dengan lugas, harus dikatakan semuanya dengan takdir Allah, yang baik maupun yang jelek. Jangan sampai ada keraguan atau naudzubillah sampai mengingkari. Sebagaimana kelompok Al-Mu'tazilah, mereka mengatakan yang jelek bukan kehendak Allah, bukan Allah yang menciptakan. Naudzubillahi min dzalik. Kata mereka perbuatan maksiat, perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan, itu nggak ada kaitan dengan kehendak Allah. Itu murni kehendak manusia, itu murni ciptaan manusia. Naudzubillahi min dzalik. Padahal jelas Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yashallah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Cuma wajib diyakini kehendak Allah ada berapa? Ada berapa kehendak Allah? Ada dua. Iradatullah ada dua, iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah. Kehendak kauniyah yaitu kehendak yang pasti terjadi namun tidak mesti dicintai. Iblis itu makhluk ciptaan Allah. Allah kehendaki diciptakannya iblis karena ada hikmah yang Allah ketahui, yang Allah miliki. Namun Allah tidak cinta kepada iblis. Orang kafir Allah yang menciptakan. Orang Yahudi, Nasara, al-musyrikin Allah yang menciptakan mereka. Berani mengatakan mereka bukan ciptaan Allah. Naudzubillah min dzalik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, namun Allah tidak cinta kepada mereka karena kesyirikan, kekufuran mereka. Namun di balik itu semuanya wajib kita yakin ada hikmah. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini. Jadi sekali lagi, dengan tegas seorang muslim, muslimah wajib mengatakan, meyakini kebaikan, kejelekan yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Tapi jangan dibatasi kehendak Allah itu berarti pasti dicintai, tidak. Ya, tidak mesti apa yang dikehendaki Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sebagaimana kata para ulama,
ya, orang itu naudzubillah diamputasi. Nggak ada orang yang ingin diamputasi. Namun dia diamputasi karena apa? Suatu hikmah, suatu tujuan agar tidak bertambah parah penyakit. Seperti itu perumpamaan iradah kauniyah, kehendak yang pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Seperti orang minum obat, nggak ada orang hobinya minum apa? Iya, namun ya dia minum karena ada apa? Tadi, kedaruratan ataupun kebutuhan yang mendesak. Dia tidak cinta, namun harus dia lakukan. Jadi itu namanya iradah kauniyah, kehendak yang pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradah kauniyah. Yang kedua, iradah syariah, kehendak yang tidak mesti terjadi. Allah menghendaki semua manusia beriman kepadanya, namun tidak semua beriman. Ini kehendak iradah syariah, kehendak yang tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti dicintai. Allah menghendaki adanya orang mukmin. Ketika ada orang mukmin, Allah mencintai mereka. Allah memerintahkan manusia beribadah kepadanya saja. Ketika ada orang yang beribadah kepadanya saja, Allah cintai. Paham ya? Jadi sekali lagi, jangan selalu diidentikan kata-kata kehendak Allah itu berarti dicintai. Tidak. Ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Kita nyatakan iblis itu tercipta dengan kehendak Allah. Orang kafir, Yahudi dan seterusnya, alil bidah, Allah yang ciptakan mereka. Allah yang apa? Mentakdirkan mereka. Allah yang menghendaki terjadinya apa? Penciptaan mereka. Meskipun Allah tidak mencintai apa? Mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqulun innal khaira wa syarra wal hulwa wal murra biqada' min Allah. Ya, yang baik maupun yang jelek dengan kehendak, dengan takdir dari Allah. Seperti yang sudah mungkin sering kita sampaikan, ada ungkapan yang juga sering bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ada orang mati bunuh diri, dikatakan orang itu mendahului apa? Takdirnya. Ini karena apa? Dengan akalnya, masa sih Allah mentakdirkan orang apa mati bunuh? Kita katakan, iya, Allah yang mentakdirkan. Kalau enggak Allah yang mentakdirkan, siapa yang bisa apa? Mentakdirkan semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Namun Allah tidak mencintai perbuatan apa? Tersebut. Kita katakan orang itu mati dengan takdir Allah, sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, sudah Allah catat di rahim ibunya ketika dia masih usia 120 hari. Bahwasanya dia matinya karena apa? Bunuh diri. Ya, dia mati dengan takdir Allah, dengan kehendak dari Allah, namun dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada dua kata, qadha dan qadar. Ada para ulama yang mengatakan sama saja, al-qadha ya qadar, qadar ya qadha. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan al-qadha itu yang di Lauhul Mahfuz. Ya. Sedangkan al-qadar itu kejadian hari-hanya. Paham ya? Misalnya al-qadha, apa yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Kejadiannya sekarang seperti kita bermajelis ini, itu namanya apa? Al-qadar. Paham ya? Yang di Lauhul Mahfuz itu namanya al-qadha, kejadian hari-hanya di waktunya, itu namanya al-qadar. Ada pula yang membalikkan, ya, ini pendapat semuanya, ya, nggak salah, kurang lebih samalah. Yaitu apa? Yang al-qadar, yang di Lauhul Mahfuz, yang qadha, yang kejadiannya. Ya, namun intinya sebagaimana Islam wal iman. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Ini mirip dengan ungkapan Islam dan iman, dua lafadz yang jika bersatu dalam satu redaksi ucapan, maknanya apa? Berbeda. Islam amalan zahir,
iman amalan batin. Qada tadi yang di Lauhul Mahfuz, al-qadar yang kejadiannya atau sebaliknya. Namun idza iftaraqa istama. Namun kalau dua kata ini dipisahkan, qada disebutkan dalam satu redaksi, qadar disebutkan dalam redaksi lain, qada ya qadar, qadar yang apa? Al-qada. Paham ya? Ini sekedar tambahan pembahasan lafaz al-qada wal qadar. Kemudian kata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an illa ma sya'allah. Mereka manusia tidak memiliki bagi diri mereka kemadaratan maupun kemanfaatan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, semuanya dengan apa? Kehendak dari Allah. Karena Allah Rabbul Alamin, karena Allah Al-Khaliq, karena Allah Al-Malik, karena Allah Al-Mudabbir. Gak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan apa? Kehendak Allah, dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu Waladi Adam, Allah perintahkan untuk mengikrarkan, mengatakan, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharan illa ma sya'allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan kemadaratan kecuali dengan kehendak dari Allah. Maka disinilah hubungan erat antara iman kepada takdir dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah yakin Allah yang mentakdirkan ini semuanya, Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya, dan bahwasanya makhluk siapapun tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka tawakal, doa, istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus, nanti antum lihat ayat berapa itu. Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kepadamu. Ini umum, baik malaikat, baik nabi, baik wali yang telah mati. Allah haramkan berdoa kepada mereka. Haram mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, berilah aku kesembuhan, berilah aku ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata Allah, fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang dhalimin, yaitu musyrikin. Inna syirka la dzulmun azim. Ini sekali lagi, iman kepada takdir salah satu buah yang sangat berharga, pelajaran yang berharga yang bisa dipetik dari iman kepada takdir, mengokohkan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hubungan erat iman kepada takdir dengan iman kepada Allah, mengimani uluhiyah Allah. Kalau kita sudah yakin hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi Nabi saja Allah perintahkan untuk mengikrarkan diri beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan apa? Madarat untuk beliau sendiri. Bahkan beliau di perang Uhud apa? Patah gigi beliau. Kalau ada yang mengatakan masa Nabi patah giginya meskipun hadisnya sahih nggak sesuai dengan dzauq. Ini kayak siapa? Kata Imam Dahabi kayak iblis kalau mengingkari apa? Hadis Rasul karena dzauq perasa. Kita yakini Nabi Muhammad manusia biasa. Dan sudah disepakati oleh para ulama. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kisah Rasul terluka di perang Uhud. Manusia biasa. Nggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada istilah apa? Saktri mondro kuno pakai tenaga dalam apa? Nabi SAW saja di perang Uhud terluka dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wa innahum fuqara ila Allah azza wa jalla, dan bahwasanya mereka adalah orang yang fakir kepada Allah, la ghina lahum anhu fi kulli waqtin, dan mereka senantiasa butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullahu
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Zikir pagi dan petang. Ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya, setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita, kejapan mata kita selalu butuh kepada pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafizallahu taala, wa fassala hadil mas'alata ashabuni fi akhirati salaf ashabil hadis. Dan pembahasan ini lebih diperinci lagi oleh Imam As-Sabuni yang bermadzhab Asy-Syafi'i juga dalam kitab yang sangat berharga Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Faqad qala, beliau berkata, wa yashhadu ahlu sunnati wa yataqiduna anal khaira wa syarra wa naf'a wa dhar wal hulwa wal mur bi qada'illahi ta'ala wa qadari. Ahlu sunnah wal jamaah bersaksi, meyakini bahwasanya yang baik, yang jelek, yang bermanfaat, yang bermudarat, yang manis dan yang pahit semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La maradda lahuma wala mahisa wala mahida anhuma. Tidak mungkin manusia bisa lari dari takdir qada wal qadar tersebut. Wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuhu. Dan tidaklah yang menimpa seorang hamba kecuali sudah Allah catat baginya. Dalam ayat dikatakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, wahai Nabi Muhammad, tidaklah yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditulis untuk kami. Dan Rasul bersabda, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah catat untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan tidak akan mungkin meleset darimu. Semuanya terjadi sesuai dengan yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak Allah takdirkan untukmu atau atasmu tidak akan mungkin menimpamu. Maka seorang muslim muslimah tenang hidupnya. Yang penting dia sudah berusaha yang baik, dia minta pertolongan kepada Allah, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi semua sudah Allah takdirkan. Maka dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Dia gantungkan semuanya hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Walau jahadal khalqu an yanfa'ul mar'a bima lam yaktubhu Allah lam yaqdiru alaih. Seandainya seluruh makhluk berusaha untuk memberikan manfaat kepada seseorang dengan yang tidak Allah takdirkan untuknya, maka tidak akan mungkin mereka bisa memberikan manfaat tersebut kepada orang tersebut. Walau jahadu an yasuddu bima lam yaqdillah alaih lam yaqdiru. Seandainya mereka berusaha untuk menutup pintu kebaikan, kemaslahatan untuk orang tersebut yang tidak Allah takdirkan, gak akan mungkin mereka sanggup. Alam ma warada bil khabar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah di belakang Rasul pada suatu hari. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, ini wa'alimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa hal. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya kata ulama, jagalah agama Allah, jagalah tauhidullah, sunnah Rasul SAW. Dengan mempelajarinya, mengamalkannya, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kemudian baru Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Ini kaitan erat antara mengapa kita mohon kepada Allah saja, kita minta pertolongan hanya kepada Allah saja, karena Allah yang mentakdirkan segala-galanya.
Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasul dalam hadis Abdurrahman Abbas tadi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian Rasul mengatakan, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat atau madarat, tidak akan mungkin mereka bisa melakukannya kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Intinya, ini hubungan erat antara iman kepada takdir dengan tauhid al-uluhiyah. Kita hanya mengesahkan Allah dalam ibadah karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Dan sudah kita sampaikan tadi, di antara buah manis dari iman kepada takdir, kata Rasul, seandainya seluruh umat manusia berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa berikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Seandainya sudah proyek luar biasa di depan mata, qadarullah gagal, ya sudah, katakan apa? Memang sudah belum apa takdirnya, memang Allah belum mentakdirkan. Ya. Kemudian juga sebaliknya, seandainya seluruh umat ingin mencelakakan seorang hamba, atau banyak orang yang hasad, iri dan dengki, ingin untuk mengurangi rezekinya dan seterusnya, harus yakin nggak akan mungkin mereka sanggup untuk apa? Menghalangi rezeki Allah kepada orang tersebut kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Maka sekali lagi, tidak perlu takut kecuali kepada Allah, tawakal, serahkan, gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa kita disunahkan untuk berselawat. Apakah selawat tersebut adalah bentuk tawasul kepada Nabi Muhammad SAW? Iya, wallahu alam. Iya, salah satu bentuk tawasul yaitu berselawat kepada Nabi SAW, tentunya dengan selawat yang disyariatkan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa qala Allah azza wa jalla, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan suatu musibah, kemadaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, mengentasnya kecuali Allah saja. Ini iman kepada takdir. Maka seorang muslim muslimah ketika ditimpa musibah, gantungkan semuanya kepada Allah. Dan ini juga bantahan kepada al-kuburiyin, para penyembah kuburan. Diberi kesenangan nyembelih binatang untuk wali yang telah mati. Dikasih musibah, di PHK, datang kepada wali yang telah mati. Wahai Pak Wali, tolong beri saya pekerjaan. Walinya lo sudah sudah nggak kerja, sudah ingkota amaluhu, kata Rasul, idza mata ibnu Adam ingkota amalu. Jika anak Adam sudah mati, terputus amalnya. Ini sekali lagi salah satu sebabnya tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengentaskan segala bentuk musibah. Wa ayyudka bi khairin fala rada li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, tidak ada yang bisa mencegah. Sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib mengimani bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau, wa min madhabi ahli sunnati wa tariqatihim ma'aqaulihim anal khaira wa syarra min Allah wa biqadaihi la yudhafu ila Allah ma yutawah minhu naqsun alal infirad. Dan di antara mazhab ajaran Ahlussunnah, yaitu meskipun mereka mengatakan kebaikan dan kejelekan itu dari Allah dengan takdir dari Allah, namun tidaklah kejelekan disandarkan kepada Allah secara tersendiri. Ini wallahu alam, sebagian ulama mengatakan ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk beradab kepada Allah. Contoh di sini kata beliau, fala yuqal, tidak boleh dikatakan, misalnya dalam berdoa, ya khaliqal qiradati wal khanazir. Kita wajib meyakini yang menciptakan kera, babi adalah siapa? Allah. Tapi dalam bentuk adab, beradab kepada Allah, jangan sampai ketika berdoa mengatakan wahai zat yang menciptakan anjing dan babi dan kera. Ini sekali lagi
Ya, kurang ajar kepada, iya, memang Allah yang menciptakan itu semuanya. Namun dalam berdoa memohon kepada Allah tidak sepantasnya mengatakan apa? Demikian. Jangankan kepada Al-Khaliq, antum misalnya minta kepada bos antum tambahan gaji atau apalah, minta kebaikan, kemudian mengatakan, wahai bos yang suka membuat peraturan yang kontroversi misalnya, kira-kira dikasih enggak permintaan antum itu? Atau malah di PHK? Ini kepada makhluk saja tidak selayaknya demikian, apalagi kepada Al-Khaliq. Iya, Allah yang menciptakan semua binatang tersebut. Namun dalam bentuk beradab kepada Allah tidak selayaknya mengatakan demikian. Dalam doa misalnya mengatakan, ya khaliqal qiradati, wahai pencipta kera, wal khonazir, babi, wal khonafis, kelelawar, wal ju'lan. Al-ju'lan itu kayak, kalau di sini namanya wangwung. Tahu wangwung? Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia wangwung juga? Enggak lah. Bahasa Surabayaan tuh. Hah? Tahu wangwung kan? Orang-orang yang sekarang enggak paham. Yang dulu-dulu paham. Zaman yang generasi namanya ini? Tahu wangwung? Apa nama bahasa Indonesianya? Kumbang ya? Iya, kumbang. Kumbang kelapa, iya. Kalau dulu kita namanya wangwung dulu, watos, kayak batu gitu. Nah, namanya ju'lan. Tidak selayaknya untuk mengatakan demikian ketika berdoa kepada Allah. Kemudian wa in kana la makhluk illa wa rabb khaliqu, meskipun kita wajib meyakini tidak ada makhluk di atas muka bumi kecuali Allah sebagai penciptanya. Wa fi dzalika warada qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi du'a istiftah. Dan inilah yang Rasul sabdakan dalam doa istiftah, tabarakta wa ta'ala wal khairu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu di tanganmu dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Poin intinya kata-kata wa syarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Wa ma'nahu wallahu a'lam, kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais hafizahullah ta'ala, maknanya wasyarru laisa mimma yudhafu ilaika ifradan wa qasdan. Bahwasanya kejelekan tidak disandarkan kepada Allah secara sendirian, tersendiri. Seperti tadi, Allah, ya Allah, engkau pencipta babi dan kera misalnya. Ini tidak layak bagi Allah karena Rasul mengatakan wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepadamu secara sendirian. Makanya ini kalau kita mau tambahkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, kata-kata wasyarru laisa ilaik, kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah, yaitu kejelekan yang murni 100%. Karena nggak ada dalam ciptaan Allah makhluk yang jelek 100% nggak ada. Karena di balik kejelekan itu pasti ada hikmahnya. Adanya iblis, sumber kejelekan, di baliknya ada kebaikan, kata para ulama. Kalau nggak ada iblis, nggak ada pelaku maksiat. Kalau nggak ada pelaku maksiat, nggak ada yang tobat. Sedangkan Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau nggak ada orang berbuat maksiat, nggak ada watawasabil haq watawasabi. Kalau nggak ada maksiat, nggak ada nahi mungkar. Di situ banyak hikmahnya. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang kafir. Sedangkan di antara syariat Islam ada jihad di jalan Allah, memerangi orang kafir. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahli bid'ah, kan? Bid'ah dicintai oleh siapa? Iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahli bid'ah. Sedangkan membantah ahli bid'ah itu bab jihad yang sangat mulia. Artinya diciptanya iblis itu jelek, namun nggak murni 100%. Di baliknya ada Nah, insya Allah kita lanjutkan karena memang sudah takdirnya Kita tutup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.